Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai global control part B di sini, di mana pada part A kemarin kita sudah membahas beberapa tools bagian dari global control, yaitu mulai dari fit to window hingga undo dan redo. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai menu dari penampilan model orientasi di sini hingga menu examine mesh. Untuk proses pembelajaran pada sesi kali ini saya sudah menggambar sebuah objeknya seperti ini. Jadi terdiri dari 3 buah volume, yaitu volume A, volume B, dan volume C, atau bisa juga disebut volume 1, 2, 3 sama saja, dimana volume ini sudah saya mesh sebelumnya, sehingga dapat dilihat sini ada banyak sekali garis-garis grid. Baik, mari kita coba dulu untuk menu yang pertama. Untuk menu yang pertama sini, ini terletak pada bagian pojok kiri bawah sini. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan sesuai dengan pandangan yang sudah kita atur. Di sini karena tampilannya adalah kita menghadap ke bidang YX, mohon maaf maksud saya YX, di mana Z-nya ini adalah masuk ke dalam layar, maka tampilannya akan melihat dari sisi sebelah sini. Jadi bayangkan sini ada bidang, kita melihatnya dari arah sini. Kita klik saja. Jadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari bidang YX dengan Z masuk ke arah layar. Tampilan ini bisa diganti untuk menjadi beberapa view. Kita bisa ganti mulai dari bidang YZ dengan X masuk menuju layar, YZ X menuju layar, dan seterusnya hingga isometric, reverse, maupun untuk melihat pada face tertentu hingga ke previews. Ya, untuk membuka tampilan ini kita cukup melakukan klik kanan pada bagian icon ini atau tombol ini atau menu ini. Kita klik kanan saja. Untuk menu-menu yang ini saya rasa ini sangat umum dan lumrah ditemui software-software untuk menggambar. Saya coba contohkan salah satunya saja, misalkan untuk tampilan simetrik, kita lepas klik kanannya pada bagian ini. Maka secara otomatis dia akan menampilkan tampilan isometrik. Adapun beberapa view di sini yang fungsinya untuk menunjukkan sisi selain tampilan bidang, yaitu reverse, view face vector, dan previews. Mari kita coba untuk yang reverse. Reverse ini adalah menunjukkan pada sisi yang berkebalikannya untuk mudah dipahaminya. Contohnya seperti ini. Jika ini saya klik kanannya, saya lepas pada sisi ini, kita bisa melihat dia akan ditampilkan pada sisi atasnya ini. Sisi atasnya. Ya, tadi bidangnya sebelah, kita ngeliat di sebelah sana, sekarang kita lihat dari sebelah sini. Kita coba reverse lagi. Nah, seperti ini. Nanti kita ngeliatnya dari sebelah sini kalau kita klik reverse lagi. Baik. Saya rasa ini cukup di sini. Selanjutnya di sini yang kita miliki adalah tampilan dari menu view face vector ini. Jadi kita harus memilih bidang yang mau kita tampilkan ya. Contoh semisal saya mau melihat mana ya, bidang mana ya. Contoh nih, misalkan saya mau melihat bidang yang sebelah sini. Baik, mari kita pilih saja bidang itu. Kita klik dulu face-nya. Kita pencet shift, hold, tahan, dan ditambah dengan klik kiri. Kita klik apply di sini. Maka secara otomatis kita akan melihat bidang tersebut. Ya, secara otomatis kita akan melihat bidang tersebut.
Baik, selanjutnya di sini kita juga memiliki menu tampilan previews ya. Previews ini sebenarnya sama seperti jika kita menekan tombol tengah mouse 2 kali. Jadi menampilkan tampilan sebelumnya. Misalkan kita asumsikan dulu view 1 kita yang mana. Semisal adalah view 1 kita ini seperti ini. Lalu saya rubah dengan menggunakan klik kiri. Seperti ini. Lalu kita pilih lagi tombol preview. Kita lepas di sini. Nah, baru akan menunjukkan sesuai dengan view 1 kita yang tadi. Jadi itulah menu-menu dari pemilihan tampilan. Ini bisa dilakukan manual dengan cara kita mengklik kiri, klik kanan, ataupun dengan bantuan dari tampilan ini sesuai dengan bidang. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di sini. Kita kembalikan dulu saja ke defaultnya. Baik, saja di sini adalah kita memiliki menu untuk mengorganisir dari entities ya, mulai dari groups ini adalah kesatuan dari beberapa entities, ataupun volume, face, edge, maupun vertex ya, ataupun juga boundary layer. Jadi kita bisa pilih apa yang mau kita organize. Organisasinya dari segi apa saja, dari visibilitasnya, label, silhouette, dan mesh. Saya coba berikan contoh di sini. Contoh di sini, saya memiliki sebuah volume ini. Ada 3 volume di sini, adalah volume 1, 2, dan 3. Kita klik dulu saja di sini. Kita pilih dulu volume yang ini. Ini adalah volume 3. Lalu saya ingin melihatnya tanpa mesh. Karena jika ada garis grid-gridnya gini untuk editing gambar akan lebih sulit. Jadi kita hilangkan dulu meshnya pada volume 3 ini. Kita klik meshnya, centang merah. Kita klik off di sini. Meshnya kita off kan. Kita klik apply. Maka secara otomatis tampilan meshnya ini akan hilang. Jadi seperti di hide. Ini untuk meng-hide. Sama pun dengan semisal saya sudah tidak ingin melihat volume ini karena saya mau menggambar bangun atau geometri di sisi seberangnya. Maka kita tinggal pilih saja di sini volume 1 ini. Lalu kita hilangkan visibilitasnya. Kita klik apply. Maka secara otomatis dia akan hilang. Jadi ini adalah fungsinya untuk meng-hide ya, bukan menghapus tapi meng-hide saja atau menyembunyikan dari geometri ataupun meshnya ya, ataupun boundary layer. Dan tidak harus volume, kita juga bisa meng-hide face. Baik, sebelum menuju kita ke menu selanjutnya, saya sudah menampilkan kembali bangun yang sudah kita hide tadi, tapi saya hide semuanya untuk sisi meshnya ya, karena saya rasa penampilan mesh ini akan sangat menyulitkan kita untuk memahami geometri kita. Selanjutnya di sini kita memiliki menu view dari boxnya ini, atau objek kita ini. Jadi ini namanya render model. Ada 3 jenis render model di sini. Yang pertama adalah wireframe. Jadi kita bisa melihat seluruh rusuknya ini, baik yang berhadapan langsung dengan kita atau yang tersembunyi. Ya, seperti ini kan, yang ini tersembunyi harusnya, tidak kelihatan. Tapi kalau kita pilih wireframe jadi bisa jelas semuanya. Ataupun juga kita bisa memiliki tampilan shaded. Ini adalah tampilan yang sama seperti sebelumnya, seperti normal, bangun ruang biasa. Dan yang terakhir adalah bangunan tipe render hidden ya. Di sini sama seperti shaded tapi rusuknya ini tersembunyi. Jadi teman-teman tinggal pilih saja yang mana yang dibutuhkan. Tapi di sini perlu dipahami bahwa pada saat kita melakukan gerak rotasi dengan menggunakan klik kiri tahan ini, maka secara otomatis rusuknya itu pasti akan terlihat. Walaupun kita memilih jenis render yang
shaded ini ataupun yang hidden. Selanjutnya sini kita juga memiliki menu suatu pewarnaan ya. Sini untuk melakukan identifikasi dari entities kita. Ini disebut menu dari specific color mode. Jadi ada dua specific color mode di sini. Yang pertama adalah dispesifikkan berdasarkan warna dari entities. Sebelumnya saya pada tutorial 1 sudah menjelaskan bahwa tiap entities ini memiliki warna. Tiap entities ini memiliki warna. Yang pertama adalah vertex. Vertex ini memiliki warna putih. Selanjutnya ada garis. Garis juga memiliki warna. Face juga memiliki warna. Maupun volume. Volume sini juga memiliki warna. Ataupun juga mesh. Mesh juga memiliki warna di sini. Dan setiap entities ini itu memiliki warnanya masing-masing. Nah, jika kita lakukan pemilihan secara specific color mode dengan mode 1 itu, maka kita bisa melihat warna-warna tersebut sesuai dengan entitasnya. Tetapi jika kita ganti, kita cukup klik kiri saja di sini, maka kita tidak bisa melihat pewarnaan dari setiap atau dari masing-masing entitas tersebut, tapi kita melihat pewarnaan dari entitas yang terkonek dengan benar atau tidak. Semisal ini, warna ini ya. Warna ini itu menunjukkan bahwa ini adalah warna yang menunjukkan kalau entitas kita itu sudah terhubung dengan benar sehingga menjadi suatu volume. Jika tidak menjadi suatu volume, maka tidak diberikan warna seperti ini. Jadi itu saja sebenarnya perbedaan, tidak terlalu signifikan sini. Saya kembalikan saja. Saya juga selama mengoperasikan Gambit jarang sekali saya merubah pewarnaan warna ini karena juga tidak terlalu detail, kecuali nanti pada saat kita mau mengidentifikasi bangunan yang sudah termesh dengan benar atau belum, ataupun melihat double line atau double face baru kita teliti di situ. Itu pun dengan menggunakan specific color mode ya, bukan yang maksud saya menggunakan specific color mode tipe 1, yaitu dengan pemahaman warna sesuai dengan entitasnya, bukan pemahaman warna dia terkonek dengan benar atau salah. Selanjutnya di sini kita memiliki menu examine mesh ya. Jadi menu examine mesh ini sangat luas dan sangat sering nanti kita akan pakai untuk meneliti kualitas dari mesh kita. Untuk kedepannya saya akan membuat sebuah tutorial tersendiri mengenai examine mesh di sini karena ini sangat perlu dipahami dan sangat detail. Tapi di sini saya akan bahas secara generalnya dulu saja. Yang pertama di sini tuh kita memiliki display type-nya. Display type-nya itu bisa berupa plane, sphere, ataupun range. Saya coba contohkan dua dulu di sini. Semisal saya pilih yang plane sini ya. Lalu kita geser. Maka tampilannya ini, kalau misalnya kita geser ke arah X sana ya berarti. X sana, dia akan berupa plane, bidang. Kalau berupa sphere, maka dia seperti membentuk kayak seperti bola. Itu. Ya ini bolanya seperti ini. Dan radiusnya bisa diperbesar maupun diperkecil. Kebetulan di sini mesh-nya berwarna biru semua, artinya 0. 0 di sini menunjukkan bahwa equisize Q-nya itu tidak memiliki kemiringan yang besar. Ini adalah dari display type-nya. Selanjutnya kita sini juga memiliki elemen ya. Elemen sini adalah mesh yang kita mau teliti itu adalah yang sisi 2 dimensinya ataupun 3 dimensi. Karena kita di sini ini membahas suatu bangun ruang 3 dimensi, maka kita ya akan memilih yang 3D. Tapi kalau teman-teman menggambar yang 2D, kita pilih yang 2D nanti di sini. Ya. Selanjutnya sini adalah tipe mesh yang akan kita teliti. Di sini ada kotak, di sini ada segitiga dengan alasnya juga segitiga, sini ada prisma, sini juga ada lima setelah itu. Ya. Kalau ini bisa kita klik semua, ataupun bisa salah satu saja. Ya. Kebetulan sini karena gambar objek saya ini kotak, jadi mesh-nya tentu akan terbentuk juga kotak-kotak saja, sehingga identifikasi untuk bentuk lain tidak akan tampak.
Ataupun sebaliknya, jika misalkan kita punya mesh yang bentuknya segitiga, maka kita hanya teliti yang kita pencet hanya yang bentuk persegi 4, maka yang segitiga ini tidak akan ditampakkan di sini. Jadi kita harus cermat-cermat memilih dari bangun yang kita pilih di sini, bangun ruang yang mau kita teliti di sini. Untuk detailnya nanti akan saya berikan contoh. Mungkin kalau tidak ada contohnya di sini akan sedikit membingungkan. Ya karena memang benar di sini ini perlu kita buat satu sesi tersendiri untuk membahas extend mesh. Tapi kemungkinan nanti kita akan bahas setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat mesh yang benar dan baik. Selanjutnya sini ada tipe yang mau kita lihat. Jadi mesh ini ada banyak sekali parameter yang kita tinjau, mulai dari aspek rasio, diagonal, edge, equi-angle, equi-size, mid-angle, size, hingga volume. Dan ini semua perlu untuk ditinjau, ya, terutama mulai dari aspek rasio, equi-size, hingga size change. Ini sangat perlu sekali ditinjau. Untuk apa sih sebenarnya pengertian dari aspek rasio dan masing-masing ini? Kita akan bahas nanti detailnya di tutorial selanjutnya. Window ini hanya sama kayak tampilan yang kemarin, sama seperti bawah ini. Mau yang mana yang mau kita aktifkan display mode-nya, tinggal kita pilih saja. Lalu di sini nih juga kita memiliki display cut sama display element, ya. Kalau misalkan kita pilih display cut, maka dia akan hanya bentuk seperti face, bukan seperti sebuah elemen kotak. Hanya itu saja perbedaannya. Lalu di sini ada cut orientation, ya. Di sini ada cut orientation. Kita buat plain dulu untuk mudahnya. Jadi kalau misalkan kita mau geser ke arah X, maka dia akan bergerak ke arah X bidangnya. Untuk melihat masing-masing elemen di arah X. Sama pun juga di arah Y. Kalau kita geser ini, maka dia akan meneliti masing-masing mesh yang sudah dibentuk ke arah Y. Baik, itulah jadi fungsi dari global control, mulai dari oriented model hingga extend mesh. Ya mungkin di extend mesh ini kita belum bisa membahas secara optimal, ya memang benar, karena memang saya di sini belum menggambar objek yang cukup detail untuk pemahaman mesh. Selain itu kita juga belum membahas bagaimana membuat suatu geometri atau membuat mesh. Jadi saya rasa pendetailan di XML mesh untuk video kali ini nggak akan terlalu efektif karena kita juga belum sampai materi itu. Baik, cukup sekian untuk pembahasan mengenai global control. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.